Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Aduh, kita ini kan semua orang berharap itu menjadi orang yang ikhlas. Pokoknya ikhlas lah, aku ikhlas kok. Kamu ikhlas nggak? Wah, aku ikhlas, ikhlas banget. Tenan, tenin lah aku ikhlas. Ketika kita sudah mendengar bahwa seseorang itu mengatakan dia ikhlas, pasti dada kita plong, lego. Alhamdulillah lah, temanku sudah ikhlas kok. Dia sudah ikhlas, sudah merelakan semuanya. Beneran ikhlas, bener temenan. Apa sih ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang memang sudah ikhlas? Yang pertama, ikhlas itu ketika kita mampu melupakan semua perbuatan baik kita kepada orang lain. Jadi sudah kita lupakan perbuatan baik. Ikhlas itu ketika kita mampu mengeluarkan segala unek-unek kita tanpa beban. Wes pokoknya ini ngomongku seperti ini, kamu mau menerima mau enggak, sudahlah, itu tanpa beban. Ikhlas itu ciri-ciri orang ikhlas, itu tanpa beban. Pokoknya ngomong aja, memberi saja. Kemudian ketika dia salah ya langsung minta maaf tanpa beban, dia minta maaf. Aku maaf tenan ya, ora ono gengsi. Ngapain aku ora salah kok minta maaf, ora salah lah aku njaluk maaf. Itu orang ikhlas. Kamu itu nggak menerima manfaat kok, malah kamu mau gak apa-apa, aku pokoknya tanpa beban. Itu ikhlas. Ciri yang selanjutnya orang yang ikhlas adalah orang yang sepi empang preh rame enggawe. Ini diulang-ulang itu tetap sama, bahwa ketika kita mampu melakukan semua kegiatan sosial kemasyarakatan kita tapi tidak pamrih apa-apa. Banyak kan pejabat yang belusuan tapi kepengen dicoblos, kan begitu. Banyak pejabat yang datang membawa bantuan tapi kepengen dipilih. Nah, apakah kemudian itu orang ikhlas? Itu tidak ciri-ciri orang ikhlas, meskipun dia bisa ikhlas dalam hatinya, karena itu ukurannya yang tahu Allah. Tetapi ketika dia belusuan menyerahkan bantuan dengan harapan imbal balik supaya nanti dipilih, nanti dicoblos, itu bukan ciri-ciri orang yang ikhlas. Kita kan saat ini kan kita membahas tanda-tanda orang yang ikhlas. Jadi tanda-tandanya adalah sepi ing pamrih rame ing gawe. Wes pokoknya anggarannya padang-padang ana wong iku, anggarannya rame-rame ana wong iku, tapi dia nggak pamrih apa-apa loh. Dia cukup, ya sudah, sepanjang aku masih sehat, masih bisa berperan, ikut aja tanpa beban gitu loh. Satu monku loh, anggarannya lampu nyala kloning-kloning kok ana sampean wae, misalnya kan begitu. Kamu pamrih apa? Kepengen jadi petinggi? Enggak. Kepengen jadi DPR? Enggak. Kepengen jadi bupati? Enggak. Kepengen apa-apa, butuhnya memang bergerak kan begitu, butuhnya beraktivitas saja. Sepi ing pamrih rame ing gawe, itu ciri-ciri yang ikhlas. Selanjutnya, ciri-ciri orang ikhlas yang ini agak sulit sahabat putri cempa, tapi berjalannya waktu kita harus bisa memposisikan diri kita bahwa kita ini menuju orang yang ikhlas adalah orang yang tidak merasa senang ketika dipuji maupun dipuja. Pas pokoknya dilem-lem, wah Mas Ewi ganteng, Mas Bayu bagus, orangnya baik, terus pokoknya ringan tangan, dermawan, terus langsung sampai rumah ambil cermin yang besar pakai topi. Memang aku ternyata ganteng tenan no. Semua orang tadi terpesona, tersepona padaku kan begitu. Ketika dipuji itu merasa melambung tinggi, itu orang yang belum ikhlas. Karena orang ikhlas itu dia tidak merasa bangga ketika dipuji maupun dipuja. Sebaliknya, dia juga tidak merasa menderita atau tidak merasa sedih ketika dihina maupun dicela. Mbak, sampeyan tadi dibilangin temenmu kamu begini kok, ya wis rapopo. Nah kamu kan nggak salah, ya wis rapopo. Nah kamu membela diri dong, wis nanti berjalannya waktu semua akan terbukti. Kayak Gus Dur kan begitu, gitu aja kok repot. Nanti lama-lama seorang kan tahu siapa dia sesungguhnya. Nggak usahlah kita sibuk menetralisir, sibuk membela diri, sibuk semua orang biar tahu bahwa aku nggak bersalah, bahwa aku ini benar.
kamu dituduh begini serapopo. Lah kamu nggak protes? Ya protes sih, tapi protesku caranya beda. Nggak usah dengan frontal, nggak usah langsung jor-joran, nggak usah langsung berseteru gitu, enggak. Kita protesnya sama Gusti Allah saja. Ya Allah Gusti, ada isu seperti ini, saya dihina, saya dicela, saya dibeginikan orang, tetapi kita tidak merasa menderita, tidak merasa sedih, itulah orang ikhlas. Jadi tanpa beban mereka bergerak, berbicara, menyampaikan pendapat tanpa beban, tidak usah memikirkan bahwa ini nanti dampaknya bagaimana, enggak lah. Karena kita yakin kok kebenaran mutlak itu dari Gusti Allah. Yang kedua, ciri orang ikhlas itu sepi ing pamrih rame ing gawe. Jadi sudah berkegiatan, beraktivitas, dermawan, sebagainya, tidak ada harapan atau apapun. Terutama mohon maaf yang setengah-setengah politisi yang baru-baru berkegiatan politik ini, nanti mau tahun politik, sudahlah beraktivitas saja. Soal nanti tiba-tiba Allah menunjukkan jalan, ya itu urusannya Gusti Allah. Tapi yang penting kedepankan ikhlas dulu. Dan yang ketiga, ciri orang ikhlas adalah tidak bangga ketika dipuji maupun dipuja, dan tidak menderita ketika dihina maupun dicela. Sahabat Putri Cempa, ikhlas ini harus kita tanamkan sejak kita mulai belajar hidup yang sesungguhnya. Karena tanpa itu mohon maaf, kadang-kadang orang itu ketika baru ditimpa kerugian, waduh aku rugi sekian miliar, waduh aku ditipu orang sekian miliar, dia lupa bahwa dia lahir ke dunia itu tidak bawa apa-apa. Lah kok merasa rugi? Emangnya modalnya dia ketika lahir itu apa? Waduh aku begini-begini, emangnya ketika dia mati itu mau membawa apa, kan begitu. Kalau kita mau menelaah sejauh itu, pasti kita bisa ikhlas. Bahkan orang Jawa bilang, lah wong kae wis kedarung rekoso ora nduk ikhlasno iki meh ngopo. Padha-padha ngono ya mending ikhlas. Tapi ikhlas ini tidak segampang membalikkan telapak tangan. Banyak orang yang lesannya bilang ikhlas, tapi tengah malam nangis nderngi, ya Allah Gusti, duitku hilang ning dompet piye iki. Nangis sampai nggak bisa tidur, ke bawah mimpi begitu. Padahal ikhlas itu tidak begitu. Ikhlas itu ya tanpa beban. Sudahlah hilang nanti dapat lagi. Sudahlah misalnya ada kegiatan ini aktif, soal nanti Allah yang ngatur. Sudahlah dipuji dipuja, oke lah itu kebaikan dari Allah, kemuliaan dari Allah. Dicela ya sudahlah, nanti memang aku yang salah kok, aku yang jelek, orang lain yang benar, orang yang baik. Sudahlah, aku yang penting berusaha untuk menanamkan jiwa keikhlasan semenjak kita paham tentang jati diri dan paham tentang hakikat kehidupan. Sahabat Putri Cempa, ketika kita sudah melatih diri kita untuk ikhlas, apapun yang ada di dunia ini semuanya akan kita maknai sebuah proses duniawi yang membuat kita bahagia. Jadi orang yang bersyukur, orang yang bersabar, pasti hatinya bisa ikhlas. Tanpa ditandai dengan sifat syukur dan sabar, nggak bisa ikhlas. Jadi tanda-tanda orang ikhlas itu juga orangnya bisa bersyukur dan bisa bersabar. Di samping itu, sahabat Cempa, orang yang ikhlas selalu mengedepankan dia lebih banyak memberi daripada meminta. Jadi ini, dia tidak berharap untuk diberi, tetapi dia lebih banyak memberi daripada meminta. Dia berpikirnya itu ya setiap hari, apa yang bisa saya berikan kepada orang lain, apa yang bisa saya dharma baktikan untuk bangsa dan negara, apa yang bisa saya hadiahkan untuk keluarga saya. Bukan malah kita saya kumpul dengan itu, orang itu nanti saya dapat manfaat apa ya, saya dapat feedback apa ya, kalau misalnya saya bersama dengan orang itu nanti untung atau rugi ya. Bukan itu. Orang yang ikhlas adalah orang yang di dalam benaknya hanya ingin memberi, hanya ingin berbagi dan tidak berpikir untuk meminta, karena dia yakin bahwa balasan yang paling sempurna dan paling mulia adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Untuk itu sahabat Putri Cempa, di bulan Ramadan ini mari belajar ikhlas. Dengan ciri-ciri itu kita kedepankan dalam diri kita, meskipun kita tahu bahwa ada orang lain yang tidak
masuk pada beberapa tanda-tanda keikhlasan itu, tetapi kita yakin bahwa hati kita menuju ke arah keikhlasan, itu sudah luar biasa. Jadi ikhlas itu tidak bisa instan. Ikhlas itu perlu berproses, dan prosesnya memang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Harus benar-benar mendapatkan sebuah persoalan besar kecil sehingga kita akhirnya bahasanya adalah ikhlaskan semuanya, karena semuanya terjadi atas kehendak Allah, karena semua terjadi atas ketetapan Allah. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis, dan salam keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.